Kembali lagi di komunitas CP, masih di kelas Alpro. Kali ini kita memasuki kelas yang ketiga, yaitu kita belajar tentang perulangan. Sebelumnya kita review di kelas sebelumnya, kelas 2, kita sudah belajar tentang percabangan, cara membuat percabangan di pemrograman C++. Kita sudah belajar bedanya if dengan if-else-if. Kita juga belajar bagaimana membuat if di dalam if. Buat teman-teman yang masih bingung atau belum mendengar materi kelas 2, silahkan tonton di video sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami ini atau pernah mendengar ada sebuah hukuman seperti ini. Tulis di kertas 1000 kali, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terlepas dari apapun yang sudah kita perbuat, sebenarnya kenapa sih ini bisa dianggap sebagai sebuah hukuman? Pertanyaannya di situ. Kalau kita disuruh menulis sesuatu secara berulang-ulang, yang pertama melelahkan, yang kedua juga membosankan buat manusia untuk mengulang hal yang sama berkali-kali. Dan itu butuh waktu yang nggak singkat juga. Kita untuk melakukan sesuatu yang 1000 kali, itu menghabiskan waktu. Harusnya kita bisa kerjakan buat hal yang lain. Nah, kalau dengan yang namanya komputer, itu bukan masalah lagi. Untungnya 2020 udah ada yang namanya komputer. Nah, komputer ada salah satunya buat mengerjakan hal-hal yang berulang, yang sama terus-menerus, dan dia nggak akan capek, nggak akan bosen. Itu kelebihannya komputer. Nah, komputer bisa melakukan hal yang seperti ini. Kalau tadi kita disuruh nulis di kertas, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi sebanyak 1000 kali. Kalau kita perintahkan ke komputer, kurang lebih kalimatnya akan seperti ini. Jadi di sini ada area for bla 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 1 sampai 1000. Ini artinya kita akan meminta komputer untuk nulisnya nanti 1000 kali ya. Terus ini adalah bagian kita menuliskan cout seperti biasa. Kita minta dituliskan, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, cukup sekian. Tadinya tugas yang kita lakukan mungkin makan waktu sejam, 2 jam untuk menyelesaikan tulisan tadi. Sekarang bisa terselesaikan dalam mungkin nggak sampai 1 detik selesai. Oke, sangat cepat kan? Jadi gitu fungsinya perulangan di dalam komputer. Bisa menggantikan pekerjaan manusia yang terasa membosankan berulang-ulang, bisa dilakukan secara cepat. Nah, sekarang punya pertanyaan baru nih. Kalau komputer bisa melakukan perulangan, sebenarnya bisa buat ngitung apa sih? Apa iya sih sebenarnya cuma kita nulis sesuatu sebanyak 5 kali, sebanyak 100 kali, sebanyak 1000 kali, sebanyak 1.000.000 kali? Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh komputer? Misalnya, kita punya tugas seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 400. Nah, permintaan adalah tulis semua kemungkinan A dan B. Nah, kalau kita nggak hafal dengan bilangan kuadrat, kita nggak sering permainan dengan angka, salah satu cara yang paling mudah kita lakukan itu sebenarnya kita mencoba semua kemungkinan angkanya. Jadi kalau kita misalnya A-nya 1, B-nya 1, apakah itu sudah 400? Oh belum. Kita coba A1, B2, 1 tambah 4, 5, oh belum 400. Kita terus-menerus kita coba. Sampai nanti misalnya kita coba 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat, apakah 400, dan seterusnya. Nah, proses ini membutuhkan waktu, kita membutuhkan percobaan semua kemungkinan antara bilangan A dan bilangan B. Nah, untuk permasalahan seperti ini, kita bisa mengerjakannya menggunakan perulangan. Nah, dengan cara seperti ini, masalah tadi solve. Dengan kode program seperti ini, yang tadinya kita harus coba satu persatu, sekarang komputer sudah bisa menghasilkan jawabannya 12 dan 16, yaitu 144 ditambah 256. Itu ketemu 400, atau kebalikannya 16 dan
12. Nah, salah satu yang sebenarnya kita bisa pelajari dari sini adalah ketika kita tahu tentang perulangan, kita bisa menyelesaikan masalah dengan mindset bahwa yang mengerjakan itu adalah program yang bisa perulangan. Jadi ketika problemnya seperti ini, itu belum tentu ini suatu hal yang mustahil untuk dikerjakan. Apalagi nanti misalnya angkanya adalah bukan 400 tapi 4 juta misalnya. Belum tentu ini suatu hal yang mustahil untuk dikerjakan. Tapi kalau kita mau pakai mindsetnya adalah ini kita perintahkan komputer untuk mengerjakan, maka kita bisa melakukan yang namanya tadi seperti ini. Ini namanya proses brute force. Jadi kita coba semua kemungkinan bilangan A dan B, kombinasinya sehingga ketemu A kuadrat dan B kuadrat yang nilainya 400. Kalau yang dari coding seperti ini masih cukup susah dibayangkan, bayangkan misalnya ada hacker yang mau bobol password. Dia coba semua kemungkinan alfabet dan numeriknya supaya ketemu passwordnya. Itu salah satu proses brute force. Kalau pernah mendengar di film-film, nah, atau mungkin teman-teman ada yang punya gembok yang ada kombinasi angkanya 0 sampai 9, ada 3 digit. Nah, kalau beneran nih suatu saat kita benar-benar lupa kombinasinya apa dan ini dalam kondisi terkunci, salah satu caranya adalah dengan mencoba semua kombinannya. Jadi dari 000, 001, 002 dan seterusnya sampai nanti 998, 999. Nah, kurang lebih salah satu benefit dari kita belajar perulangan, nanti kita belajar yang namanya teknik solving problem dengan cara brute force. Kita coba aja semua kemungkinannya. Itu nggak akan jadi masalah karena yang ngerjakan adalah komputer. Oke, cukup sampai di situ tentang apa sih manfaatnya perulangan dan nanti kita bisa gunakan untuk apa. Sekarang kita fokus ke materi kita hari ini adalah gimana sih cara membuat perulangan. Nah, caranya di hari ini kita belajar dua. Yang pertama menggunakan for, yang satu lagi menggunakan while. Kita mulai dari yang for dulu. For statement, simpelnya kalau dibaca itu kurang lebih seperti ini. For how long? Sebenarnya berapa lama sih? Contohnya for 5 times, jadi 5 kali. Kalau disederhanakan lagi di dalam bahasa komputer itu kan mungkin butuh semacam counter ya, biar tahu sudah berapa kali sih. Nah, for 1 to 5, jadi dari 1 sampai 5. Jadi kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali 4 sampai kali kelima. Nanti dia akan melakukan sesuatu. Nah, kurang lebih for itu bahasanya seperti itu. Kita lihat aja yang bagian terakhir ya, for 1 to 5. Nah, kalau di dalam C++ formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada keyword for-nya di depan. Kemudian AAA ini hanya sebuah variabel, mau diganti I, mau diganti J, mau diganti K, itu bebas. Jadi ini sebagai contoh aja kita menggunakan variabel namanya A. Jadi A1 to 5. Jadi dari angka 1 sampai 5 kita melakukan sesuatu. Mudah ya, jadi seperti bahasa tadi, kalau di dalam bahasa sederhananya A for 1 to 5 kita lakukan sesuatu. Nah, misalnya nih kita mau cout huruf X. Jadi for A1 A kurang dari sama dengan 5. Nah, plus ini berarti kita lakukan 5 kali, berarti X-nya akan tampil 5. Walaupun di cout-nya itu kita hanya menuliskan X-nya 1 aja, tapi di sini akan tampil 5. Kenapa? Karena ini kita ulangin selama 5 kali di dalam area ini. Cukup jelas ya tentang perulangan menggunakan for. Nah, ini kalau dikembangkan, kita tambahkan cout X ada end line-nya. Jadi yang terjadi adalah dia menuliskan X dan end line-nya, ganti baris. Sekarang waktu A-nya 2, X dan end line dan seterusnya. Jadi akan ada 5 baris di sini.
Nah, fungsinya apa sih perbagiannya? Jadi bagian yang pertama, A sama dengan 1, ini sebenarnya adalah kondisi awalnya. Kita mau bilang start dari berapa sih? Jadi di variabelnya kita isi nilai dulu, counternya itu A-nya adalah 1. Ini adalah batasannya atau kondisinya. Selama masih A kurang dari sama dengan 5, kita akan ngulang terus-menerus. Nah, ini adalah bagian untuk mengubah atau perubahan untuk mengubah counternya. Jadi, kalau tadinya A-nya itu 1, untuk next step-nya kita akan ubah counternya A-nya sekarang menjadi 2 dengan cara A plus A-nya ditambah 1. Jadi gitu aja. Jadi ada 3 bagian. Aku ulangin, ada buat kondisi awalnya A sama dengan 1. Di bagian kedua dibatasi dengan titik koma, ada A kurang dari sama dengan 5. Ini adalah kondisinya atau batasannya. Yang terakhir adalah untuk counternya, perubahannya. A plus mau A plus sama dengan 2, jadi kita tambahin 2, 2, 2 bisa juga. Mau kita tambahin 3 bisa, mau tambahin 5 bisa, mau dikali A kali sama dengan 2, jadi nanti perulangannya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya, itu juga memungkinkan. Tapi umumnya yang teman-teman akan lihat, untuk perulangan kita akan melihat di sini adalah plus. Cukup jelas ya? Nah, ini kalau sedikit tambahan informasi, jadi ini untuk melengkapi pengetahuan teman-teman aja. Ini aku bedakan warna, jadi ini adalah A itu sama 1, A kurang dari sama dengan 5, A plus dari 3 bagiannya. Sini ada beda warna lagi, warna biru. Ini kita juga melihat outputnya juga warna biru. Ada yang warna merah, ini juga warna merah. Nah, apa yang terjadi di dalam program ini sebenarnya yang ingin kita lihat adalah setelah perulangannya selesai, ketika kita print atau kita cout A, itu ternyata keluar angka 6. Nah, kenapa bisa keluar angka 6? Karena sebenarnya yang terjadi adalah kita mendefinisikan tadi nilai awalnya itu berapa, A-nya 1. Kemudian kita mengecek kondisinya A kurang dari sama dengan 5. Karena 1 tadi A-nya 1 masih masuk dalam kondisi kita melakukan perintah ini, cout A. Nah, setelah perintah ini dijalankan, baru kita melakukan yang namanya A++. Berarti sekarang A berubah menjadi 2. Nah, ketika A-nya 2, kita akan cek lagi kondisinya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Masih, berarti kita cout A. Kita tulis 2 di sini. Dan A++ lagi, A-nya menjadi 3. 3 masih kurang dari sama dengan 5, 3 di print, plus lagi, berarti kita sekarang A-nya 4, 4 kurang dari sama dengan 5, tulis 4, plus lagi, 5 kurang dari sama dengan 5, kita cout 5 di sini, A++, nah sekarang nilai A-nya menjadi 6. Nah, karena 6 itu tidak kurang dari sama dengan 5, berarti perintahnya ini tidak akan dijalankan lagi, berarti satu area for ini akan berhenti dan lanjut ke baris program berikutnya. Nah, karena kita masih menyimpan nilai A itu 6, berarti kalau kita cout, nilai A-nya adalah 6. Atau kalau lebih mudah dibayangkan, itu perintahnya seperti ini. Jadi kalau ini A itu 1, jadi kita mendefinisikan nilai variabelnya A itu 1. Ini perintah yang bisa dijalankan juga sebenarnya di C++, tapi ini diabaikan saja. Ini artinya kita tidak melakukan perintah apapun di dalam for-nya. Ini kondisinya, kita ubah di area dalamnya sini, supaya lebih mudah dibaca. If A kurang dari sama dengan 5, jadi selama kondisinya masih terpenuhi, tadi 1 masih terpenuhi, yang kita lakukan adalah jalankan perintahnya. Cout A, berarti ini ditulis 1. Nah, ketika kita sudah selesai menjalankan perintahnya, kita akan A++. Sekarang nilai A-nya menjadi 2. Dan seterusnya. Nah, apa arti kata break di sini? Break di sini artinya adalah untuk menghentikan perulangannya. Jadi nanti kalau ke depan teman-teman butuh di dalam perulangan itu setelah ketemu kondisinya, nggak mau diselesaikan sampai belakang, sampai akhir batas perulangannya, bisa dengan cara beri perintah break.
Nah, contoh program ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan pembagiannya fungsi dalam for tadi. Jadi kondisinya itu awal disebutkan di sini, urutannya adalah mengecek kondisinya, menjalankan perintahnya, baru kemudian A++ atau perubahannya dilakukan. Gitu ya, tambahan pengetahuannya hanya untuk memberi gambaran apa sih arti sintaksnya. Buat teman-teman yang bingung, anggap saja kembali seperti tadi. Kalau kita mau mengulang 5 kali, tulis saja dari 1 sampai 5 dengan sintaks seperti ini. Oke ya, cukup jelas. Kita akan lanjut ke format yang kedua, yaitu while statement. While statement, simbolnya dibaca while kondisinya ini masih terpenuhi, kita akan lakukan sesuatu. Misalnya, while A is less than equals 5. Jadi ketika selama A-nya itu masih kurang dari sama dengan 5, kita akan melakukan sesuatu di situ. Nah, kalau dituliskan dalam bahasa pemrograman C++, tampilannya seperti ini. Sama tadi kita punya nilai variabelnya A, hanya 1. Terus while, ini kondisinya A kurang dari sama dengan 5, maka kita akan melakukan sesuatu, kita akan do something. Nah, setelah selesai melakukan sesuatu, jangan lupa kita perlu mengubah nilai A-nya, hanya akan kita plus. A menjadi 2, kita lakukan sesuatu, A jadi 3, dan seterusnya hingga A-nya 6, tidak memenuhi kondisi, maka dia akan keluar dari while-nya ini. Kurang lebih sama ya, isinya sama dengan yang di for. Ada komponen-komponen yang nggak jauh beda, jadi ada kondisi awalnya, ada kondisi batas akhirnya, A kurang dari sama dengan 5, terus ada perubahannya. Nah, ini bagian yang penting kalau kita membuat while, karena kalau kita tidak mengubah nilai A-nya sama sekali, nanti perulangannya atau loop-nya itu nanti nggak akan berakhir, akan terus berputar. Jadi akan ngulang, dan seterusnya, tanpa ending. Ini contoh perintah yang sama, kita akan nulis X banyak 5 kali, berarti kita definisikan awalnya 1, kondisinya sampai 5, terus kita tulis dengan sintaks while seperti ini. Selanjutnya, kalau mau ganti baris, kita bisa gunakan while juga, formatnya seperti ini, hasilnya sama. Jadi ini kondisi awal, ini batasannya, dan ini perubahannya. Jadi kalau dibandingkan dengan for, formatnya aja yang berbeda, tapi kurang lebih komponen-komponen di dalam perulangan itu sama. Teman-teman suka pakai while atau for, silahkan dipilih. Dan kadang juga ada kondisi yang kayaknya lebih singkat pakai while aja. Ada kondisi yang lebih nyaman karena kita udah tahu mau berapa kali diulang, ya udah kita pakai for aja. Nanti pelan-pelan teman-teman akan belajar mana yang lebih cocok. Nah, supaya lebih memahami tentang perulangan, kita akan main tebak output. Ini kode programnya, INTI sama dengan 0, I kurang dari 5, I++. Kita akan cout I. Oke, jawabannya A, B, atau C. A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. B, 0, 1, 2, 3, 4. C, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang benar? Yap, yang B, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita, tadi contohnya kan mulai dari 1, ini kita bisa start dari 0. Kondisinya nggak ada sama dengannya di sini, berarti I kurang dari 5. Kalau I kurang dari 5 untuk bilangan bulat berarti paling besar adalah 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kalau kode programnya seperti ini, I-nya masih I kurang dari 5, sekarang bedanya adalah I-nya plus sama dengan 2. Apa output programnya? Yaps, yang C. 0, 2, 4. Jadi di tahap awal kita cout I-nya adalah 0, karena di plusnya sama dengan 2, bukan plus-plus. Berarti sekarang nilai I-nya adalah 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, kita print 2. Kita plus sama dengan 2 lagi, sekarang I-nya nilainya 4. Apakah 4 masih kurang dari 5?
Masih, berarti kita tulis lagi 4. Sekarang I-nya menjadi plus 2 menjadi 6. Apakah 6 kurang dari 5? Enggak, berarti stop sampai di situ. Jawabannya adalah 0, 2, 4 di outputnya, yaitu C. Lanjut. Sekarang kita punya program seperti ini menggunakan while. While ini nilai awal A-nya adalah 5. While A, cout I, terus kemudian A-nya kita min. Min ini artinya dikurangi 1. So, apa outputnya? Yap, jawabannya adalah A. Jadi karena nilai awalnya adalah 5, kita cout di sini 5. Kemudian A-nya di min, berarti A menjadi 4, 3, 2, dan seterusnya. Akan berkurang terus. Lalu apa artinya while A? Jadi kalau kondisi di sini, dia hanya menerima kondisi true atau false. Nah, kalau kita memasukkan bilangan integer ke dalam sini, bilangan integer itu kalau 0 itu nilainya false, tapi kalau dia bukan 0 itu dia nilainya true. Berarti 5, 4, 3, 2, 1 itu nilainya masih true. Kalau dia sudah mencapai nilai A-nya 0, dia nggak akan mencapai kondisi true di sini, berarti dia akan false. Berarti perintahnya sudah nggak akan dijalankan lagi. Jadi untuk kode program ini jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. 0-nya nggak akan tercetak di sini. Nah, sekarang kalau while A lebih besar dari 5, nilai A-nya 5, output programnya adalah yap, jawabannya adalah B, karena nilai A-nya pertama 5. 5 dari awal sudah nggak masuk ke kondisinya, berarti while-nya ini nggak akan dijalankan. Ini bisa juga, kalau ternyata A-nya sudah 5, kondisinya harus lebih besar dari 5, berarti nggak akan pernah dijalankan. Jawabannya adalah B. Oke, harapannya dengan 4 soal tadi, teman-teman sudah lebih paham tentang perulangan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang soal. Awalnya aku mau kasih soal Code Forces yang tentang perulangan, tapi karena udah 2 hari dicoba untuk buka nggak bisa, jadi kita pakai soal lain. Misalnya nih kita punya soal, inputnya 3, outputnya adalah XXX. Kalau inputnya 4, outputnya adalah XXXX. Kalau inputnya 2, outputnya adalah XX. Kira-kira problemnya gimana sih dan apa yang harus dibuat? Ya, problemnya adalah kita menerima input angka, sebut saja N, maka kita akan menampilkan huruf X sejumlah N kali. Ya, terus gimana caranya kita menyelesaikan ini? Kita buat perulangan sebanyak N kali sesuai yang kita inputkan. Jadi kita akan menampilkan X sejumlah N kali. Ya, kode programnya mirip sama yang tadi. Bedanya sekarang kita menyambungkan dengan input N. Jadi N-nya sekarang dinamis. N-nya kita masukkan ke dalam perulangan. Jadi kalau kita masukkan N-nya 5, berarti X-nya ini akan dijalankan 5 kali. Kalau kita masukkan N-nya 3, maka X-nya akan dijalankan 3 kali. Cukup mudah ya. Sekarang soal kedua. Kalau kita inputkan 3, outputnya bukan cuma XXX, tapi ke bawah juga 3 kali nih. Kalau 4, ini jadi 4 ke sana, 4 ke bawah. Yang 2 juga nih, 2 ke sana, 2 ke bawah. Coba dipahami soalnya, kira-kira yang diminta kayak apa sih? Terus gimana sih cara solve-nya? Problemnya adalah ketika kita dimasukkan angka N ke dalam programnya, maka kita harus menampilkan X sejumlah N kali N dengan catatan
barisnya adalah sejumlah n, kolomnya juga n. Jadi maksud baris adalah ada berapa line. Yang dimaksud kolom adalah ada berapa karakter sih di per barisnya. Ini kan dia punya barisnya 3, kolomnya 3. Yang kita cetak adalah n kali n. Nanti misalnya ini berarti 3 kali 3. Solusinya ya kita buat perulangannya bukan n kali, tapi sekarang n kali n kali n times n, jadi 3 kali 3. Nah, jadinya gini dong kalau kita coba sekedar membuat jadi n kali n. Lalu apa yang kurang sih? Yang kurang adalah kita belum memperhatikan untuk barisnya harus jumlah n, kolomnya juga n. Nah, kalau untuk menyelesaikan problem ini kita bisa gunakan percabangan. Ya betul. Kira-kira percabangannya di mana ya yang bisa kita beri if dan else? Ya, sebenarnya kita bisa mempunyai ide seperti ini. Kita akan tulis x, x, x. Nah, ketika sampai batas ini, kita nulisnya bukan x aja, tapi kita x dan n line. Berarti berikutnya akan pindah ke bawahnya. Kemudian x, x, x lagi, n line lagi. Nah, kira-kira percabangannya adalah ada yang dituliskan x saja, ada yang dituliskan x dengan n line atau enter. Nah, ini kita akan menambahkan n di setiap enternya. Lalu if-nya seperti apa? Mana sih yang akan ditambahkan enter? Sudah ketemu polanya. Jadi yang ditambahkan enter adalah yang posisi ke kelipatan 3. Jadi kalau di sini 3 berarti kan 1, 2, 3. Ini ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Jadi ke-3, 6, 9. Kelipatan 3 kita akan tambahkan enter. Kalau secara general kita bisa bilang kalau kelipatan n kita tambahkan enter. Nah, programnya menjadi seperti ini. Kita buat perulangannya n kali n. Kita ceknya kalau dia i-nya modulus n itu sama dengan 0, berarti dia kelipatan n. Kita tulisnya x dengan n line, tapi kalau bukan, kita tulisnya hanya x. Nah, cukup jelas ya dengan program seperti ini. Maka kalau kita masukkan ke dalam compiler, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contohnya kita masukkan 4, outputnya seperti di bawah ini. Oke, sekian dari materi kelas ketiga. Kita sudah belajar tentang perulangan. Ada beberapa soal tadi yang sudah kita coba. Silakan teman-teman latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa di video keempat. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.